jadi teman-teman, ya, malam ini kita sudah kedatangan ini seorang teman, seorang sahabat, seorang pengurus juga di Psikopala. Silakan perkenalan diri dulu. Oke, halo teman-teman semua yang nonton live. Perkenalkan, saya Benito, bagian Benito juga. Nah, saya di Psikopala dari divisi sosial. Nah, Benito ini divisi sosialnya Psikopala, yang dimana dia tuh ini ya, kamu banyak ketemu sama orang-orang yang banyak kerjasama sama orang-orang di luar Psikopala ya. Itu kami sudah ada beberapa. Yang Belum satu sih, tapi kita mengupayakan lebih lagi bagus. buat kerjasama. Terakhir ini kan ya, apa yang di depan TA itu? Betul, ya. Depan TA. Tapi mau tahu itu? Ya tahu lah kan, aku di situ juga. Oh. Nah itu gimana tuh? Apa ya? Acara apa sih itu? Acara apa sih? Mungkin buat teman-teman yang kemarin yang mungkin masih baru nonton PSP Psikopala Live, atau yang belum tahu Psikopala, atau kemarin gak ikut acaranya Benito pas di TA itu gimana sih acaranya Ben? Nah, oke. Jadi kemarin ya tanggal 6 Desember itu kita mengadakan acara yang namanya itu adalah donor darah. Nah, donor darah itu adalah salah satu proker dari divisi sosialnya Psikopala Kak Bimo. Nah, di sini kita nggak cuma Psikopala doang, tapi kita juga menggait dan digait sih. Kita juga bekerja sama dengan panitia Natal kampus dan juga PSR unitnya Unika. Jadi donor darah itu kemarin kita ada 3 pihak yang terlibat, yaitu Psikopala, panitia Natal kampus, dan KSR gitu Kak Bimo. Kenapa donor darah sih? Kan kita kan di sini sebagai Mapala, yang dimana tuh kebanyakan Mapala tempat play kita, tempat bermain kita tuh di alam, nggak cuma ya di gunung, mungkin di gunung, di hutan, pantai jarang, karena pantai panas lah ya. Kenapa donor darah? Nah, jadi kenapa donor darah? Jadi kami dari Psikopala ini ingin memikirkan sebuah gagasan dan cakupan yang baru tentang yang namanya divisi sosial. Jadi kita juga ingin merombak kacamata masyarakat tentang apa yang namanya itu Mapala. Kalau selama ini Mapala itu berhubungan dengan naik gunung atau main-main ke alam. Nah, kita ini juga pengen menunjukkan nih kalau ternyata kita itu bisa melakukan kegiatan yang hubungannya dengan relasi antar manusia. Jadi kita itu donor darah juga buat membantu sesama kita Mas Bimo. Nah, karena kita juga, saya pun juga baru tahu kalau ternyata itu dalam satu hari orang yang datang ke kantor PMI buat minta kantong darah itu ada banyak sekali. Nah, jadi kenapa enggak kita fasilitasi saja orang yang ingin membantu memberikan darahnya pada orang yang nanti akan membutuhkan darah tersebut, Mas, gitu. Maka dari itu kamu sendiri jadikan sebagai apa ya, stimulus ingin dari hal itu kamu ngelihat, makanya kamu bikin donor darah di situ ya. Betul. Tapi menarik sih maksudnya kayak ini aku baru sedikit sih mapala di sekitar Semarang yang bikin kegiatan yang di luar alam-alam terus. Kayak pas aku nih ya, aku kan juga pengurus di sini ya, tapi aku kebetulan nggak ikut ininya Benito, panitia Benito ketika dia bikin donor. Nah, itu tuh aku melihat ini adalah sebuah gebrakan malah sebuah ini loh, kalau Mapala tuh nggak cuma di alam doang kita mainnya. Keren. Itu dapat berapa kantong darah itu pas itu? Nah, jadi ini yang menurut kami luar biasa juga. Jadi pada awalnya itu kami hanya menarget sebanyak 30 kantong darah, tapi ternyata antusias warga-warga di sekitar itu sangat tinggi, terutama warga dari dalam Unika sendiri. Nah, pada akhirnya itu yang terkumpul adalah 81 kantong darah. Itu pun kenapa akhirnya di stop adalah karena kita itu
Bukan. Iya dong. Kalau jadi orang-orang itu. Iya. Terus spare time-nya TNI kok TNI? PMI. Nah, spare time-nya PMI di kampus waktu itu sudah terlalu lama. Jadi takutnya darahnya nanti itu sudah nggak bisa diolah lagi. Makanya mereka kayak udah mas nanti keburu darahnya nggak layak. Jadi mereka langsung harus pulang gitu ke kantor PMI-nya. Oh, alah jadi ilmu baru ya sebenarnya kalau kalau PMI ngambil darah itu ada waktunya ya. Iya, ada waktunya. Buat ini ya, buat itu bedarnya diapain, dibukuin atau diapain dulu? Enggak dong. Malahan darahnya itu jangan sampai beku. Oh, Kalau udah alah. beku nggak bisa diolah lagi. Iya, keren. Malah jadi saran nanti. Iya. Saran agar tau. FYI teman saran tuh katanya dari agar ya. Gitu ya? Iya, katanya sih nggak tahu kenapa nggak. Malah itu bukan. Burung malai. itu apa ya? Iya. Gitu. Ini bagi aku ilmu baru ya karena ya kata PMI juga ada batas waktunya juga ya. Tapi kalau ngomongin soal apa ya? Kan kerjasamanya sama PMI ya. Berarti itu kenalan sama PMI-nya kayak gimana atau teman-teman pernah ngelakuin kegiatan? Kalau setahu aku ya PMI itu lebih ke relawan. Tuh, ada hubungannya sama relawan. Teman-teman pernah nggak sih kayak ada kegiatan kerelawanan itu? Oh, ngomong-ngomong tentang kegiatan kerelawanan ya Mas Bimo. Jadi di Psikopala itu ada yang namanya divisi SAR, divisi Search and Rescue. Nah, jadi itu divisinya juga sangat luas dan pastinya juga mencakup tentang kerelawanan. Nah, jadi kami di SAR itu banyak turun tangan untuk menangani beberapa kejadian-kejadian atau bencana atau peristiwa yang terjadi di ya minimal di sekitar Semarang sini. Tapi kan kami juga pernah keluar kota. Seperti waktu kejadian tanggul jebol di mana itu Ngalian. Itu kita dari Psikopala juga ada yang turun. Lalu banjir di Puri itu juga kita turun. Terus kita juga beberapa kali mencari orang hilang dan hanyut. Nah, kembali lagi kerelawanan Psikopala ya itu. Jadi kita juga nggak sekedar alam-alam aja, tapi kita juga banyak mencakup kegiatan kerelawanan. Malah menurut Benito nih ya Mas Benito karena kan kamu kan masih masih baru ya? Iya, masih baru ya. Aku masih junior gitu. Kayak gitu. Tapi kan kamu ngelihat ya, kamu masih baru di ini jadi ikut Mapala. Menurut kamu nih ya, ada nggak sih kaitannya antara kegiatan Mapala dengan kerelawanan? Ada dong. Apa tuh? Apa itu? Kaitannya Mapala sama kerelawanan itu ada nggak sih? Nah, itu sebenarnya kan masuk ke dalam corak kegiatannya ya. Kaitannya konteksnya berarti kepecinta alaman dan kerelawanan. Nah, sebenarnya kalau kita telisik ke dalam bukan analogi sih. Jadi kita kan mahasiswa pecinta alam. Nah, alam itu kan cakupannya sangat luas Kapimu. Nah, di dalam alam ada yang namanya manusia. Nah, manusia berarti kan bagian dari alam nih. Nah, alam kan juga sesuatu yang tidak bisa ditebak. Makanya kadang-kadang alam ini bisa menimbulkan sesuatu yang bahaya bagi manusia seperti banjir itu. Terus kalau hujan yang sangat deras nanti bisa juga menyebabkan orang hilang. Oh iya, kita pun juga menerima beberapa info karena hujan deras yang terjadi akhir-akhir ini juga ada orang hilang karena hujan itu terseret arus. Nah, kembali lagi alam itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditebak, makanya kita sebagai pecinta alam itu juga harus ambil andil terhadap impact-nya alam terhadap manusia. Nah, berarti ini maksudnya di kemanusiaan itu kan itu. Keren. Kita tuh kalau dalam kegiatan kerelawanan, menurut kamu nih, sikap apa sih yang harus kita ambil? Sikap dalam menjadi seorang relawan bagi Mapala ya. Jadi yang namanya menjadi relawan itu karena kita hubungannya dengan manusia ya, dan itu juga bukan sesuatu yang gampang juga. Jadi memang ada beberapa sikap-sikap yang harus kita kita utamakan atau kita lakukan.
Nah, yang pertama, kalau jadi relawan itu mungkin saya akan meng-highlight dari sebuah poin yang namanya dedikasi ya Kak Bimo. Jadi dedikasi itu ya gimana kita berkomitmen penuh terhadap tujuan dari relawan itu sendiri. Nah, kita juga mengerjakan kewajiban kerelawanan itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, supaya ya apa yang kita tujuh itu dapat tercapai. Misalnya kita ingin membantu masyarakat dalam menghadapi bencana banjir atau gimana. Nah, kalau kita nggak dedikasi penuh, misalnya, bentar ah, nanti dulu mau main ML dulu kan nggak masuk dulu. Ada banjir main ML dulu. Nah, main ML dulu, main gas ya. Iya. Terus itu kan namanya nggak berdedikasi terhadap tujuan kerelawanan itu. Nah, kemudian ada itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting. Nah, jadi kita itu harus bisa buat menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Sama ya kayak poin tadi, kita harus bisa memastikan bahwa pekerjaan kita itu sesuai dengan harapan. Oh iya, BTW ini mungkin buat SAR ya atau buat apa? Kita itu yang tentang penyelamatan. Kita di Skopala itu diajarin prinsip bahwa kita harus mengutamakan diri kita sendiri. Mungkin terdengar, wah gimana itu Bapak gitu. Nah, tapi misalnya kita itu jadi relawan dalam bencana banjir. Tapi kita cuma fokus ingin menyelamatkan orang di situ, misalnya ada yang lagi tenggelam. Tapi kita sendiri nggak buat pelampung, terus kebetulan skill buat orang kita juga kurang. Akhirnya apa? Kita turun ke situ, ya udah akhirnya ikut syarat banjir juga. Akhirnya kita juga ikut disar dan kemudian merepotkan orang-orang yang lain. Nah, itu menurutku termasuk bagian dari ketidaktanggungjawabban sebagai relawan. Gitu Kak Bimo. Jadi kalau kita mau jadi relawan kita juga harus punya ilmu ya. Iya, punya ilmunya, betul. Dan di PSP dan di Psikopala itu dijelasin ya. Betul, jelas diajarkan. Di Psikopala. Iya. Ya teman-teman yang berminat masuk Mapala, di Psikopala banyak tuh. Betul. Kalau Anda anak psikologi semester 1, semester 3, jangan lupa masuk Psikopala. kelas. Itu dia. Gitu. Karena apa ya? Menurut aku tuh rugi kalau enggak. Soalnya di psikologi itu menurut aku dari yang aku survei. Ini aku ya. Itu UKM yang paling bergengsi di psikologi itu Psikopala. Anjir, kenapa? Kenapa? Ya, pokoknya Ya. karena Psikopala itu kalau dalam pecinta alamnya sendiri itu punya pendekatan yang berbeda dengan mapala-mapala lain. Kalau mapala-mapala lain kan mungkin kan ya biasa aja, maksudnya ya apa sekedar mapala. Tapi kami itu menerapkan beberapa pendekatan yang ada di psikologi. Salah satunya adalah pendekatan humanistik. Nah, makanya kita itu juga ada pengembangan dalam dalam kemanusiaannya. Jadi kita juga ada trainingnya, kita juga ada relawan tadi gitu. Makanya itu yang membedakan Psikopala dari mapala lain. Jadi psikologinya itu kepake. Jadi rugi kalau nggak ikut deh. Sip. Kelas, itu dia. Ikut, mari kita join Psikopala. Nah, ini kan tadi kita udah awal tadi kan kita udah ngobrol soal propermu, terus kita ngobrol soal relawan yang tadi ya. Terus aku pengen balik lagi karena aku mulai mikir. Berarti 80 orang yang kamu dapatkan untuk donor darah itu 80 orang itu adalah relawan kan? Betul, relawan. Mereka semua relawan. Mereka semua relawan dengan secara nggak langsung mereka ikut membantu masyarakat dengan mendonorkan darah mereka. Nah, itu apa ya? Aku penasaran nih. Gimana sih gimana bondingnya kerjasamanya antara itu kamu sama siapa aja tuh pas kerjasamanya sama siapa aja, sama PMI doang atau sama ada pihak lainnya? Pihak lainnya juga ada Pihak lainnya. kampus. Panitia kampus Sama kita sendiri dong, Psikopala. Psikopala. Iya. Itu gimana sih kerjasamanya? Atau kamu langsung datengin PMI terus ngomong, Wih, enggak dong. minta darah, nggak gitu kan? Itu gimana sih itu? Nah, jadi mungkin ceritanya cukup panjang ya. Mungkin aku akan jelaskan dari awal.
Jadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Jangan lama banget Indonesia itu, lama banget jadinya. Oke. Jadi awalnya itu kita kan setiap tahun, setiap pergantian periode, jadi setiap divisi itu kan harus memiliki satu proker yang harus dijalankan saat masa kepengurusan nanti. Nah, di masa kepengurusan ini, program kerja dari divisi sosialnya Psikopala adalah setelah kita rapat bersama-sama, kita ketemu nih donor darah. Nah, kita cari tanggalnya, oke nih, tanggal 11 Desember. Nah, kita rumuskan macam-macam, kita bentuk panitianya, kita datang ke PMI. Nah, kita nembak nih. Enggak. Enggak, untuk tanggal 11 apakah bisa datang ke Unika buat gini. Udah oke. Nah, terus udah oke nih sama PMI. Udah kita pulang. Nah, kita minta KSR juga. Nah, kita juga menggait KSR untuk kerjasama juga nih. Nah, KSR juga udah oke. Nah, beberapa minggu kemudian kita dikabarin sama KSR, Kak, ini Psikopala, ini Unif juga mau ngadain donor darah, tapi tanggal 6. Nah, waduh, kaget dong. Kita kan takut ya, maksudnya kalau nanti bukan takut sih, orang kemanusiaan ngapain takut. Nah, kita tapi juga takut sih. Nah, kita mungkin agak concern gimana kalau nanti yang nyumbang darah sama tanggal 11-nya kita kurang karena udah pada nyumbang di tanggal 6 di acaranya kampus. Nah, tapi untungnya pihak kampus itu malah enggak kita, ya karena juga kita ngasih omongan juga gimana kalau kita kerjasama Bu. Nah, akhirnya waktu itu panitia donor darah natalnya kampus itu yang memimpin yang megang kepanitianya adalah namanya Mbak Fitri, itu dosen FEB kalau misalnya. Siapa dia? Oh, Mbak Fitri itu kalau nggak salah ini apa namanya? Orang klinik. Salah. Kita salah. Bukan salah Pak lupa. Nah, kita tentokan sama Mbak Fitri. Nah, terus oke, katanya boleh Mas. Nah, katanya gas gitu. Lalu kita rumuskanlah macam-macamnya. Kita rumuskan butuhnya apa aja. Dari yang dibutuhin apa aja, terus biayanya berapa aja, konsep acaranya kayak gimana. Nah, terus ini kan kita kan udah ada 3 kepala ya, ada Psikopala, ada KSR, ada Unif. Nah, dan kami itu nggak mau kalau nanti jadinya cuma acara donor darah biasa. Nah, akhirnya kita kayak gimana lah nge-plan gimana caranya biar nanti tuh ada yang beda. Akhirnya kita berpikir ide tersebut bersama-sama. Nah, akhirnya dari rapat-rapat kita itu terciptalah acara itu, di mana kita juga nggak cuma donor darah aja, tapi kita juga ada sesi ada foto booth-nya, ada konsumnya juga, terus ada souvenirnya juga, lalu ada pohon kesan pesannya juga gitu Kak Bimo. Oh iya, nah di situ orang-orang menuliskan banyak banget pesan-pesan dalam donor darah ini. Salah satunya adalah itu yang saya baca dan paling berkesan. Ada orang yang menuliskan seperti ini Kak Bimo. Saya donor biar orang nggak kesusahan lagi cari darah seperti waktu mama sakit saat dulu. Nah, jadi orang ini mendonorkan darah karena dia mungkin teringat waktu mamanya lagi sakit, terus dia cari darah lalu nggak dapat. Makanya dari itu akhirnya dia donor. Jadi itu yang membuat saya sadar betapa pentingnya donor darahnya. Nah, gitu. Itu kita panjang ya. Iya. Dari awal sampai akhir cukup complicated. Iya. Mantap. Dari awalnya kalian milih untuk tanggal berapa, terus akhirnya mundur, maju. Ya, makanya kita juga kaget, gitu. Malah Kok dari tanggal 11 jadi tanggal 6? malah maju gara-gara ada ini, karena ada kampus ya, acara kampus. Saya bukan sukarelawan ya. Iya. Track saya. Iya, kita kan orangnya gas. Semua. Tapi keren, karena tadi di balik kita ada beberapa cerita yang lucu. Iya.
dan yang mengharukan juga ya. Dan ada yang mengharukan juga. Sampai si anak tadi. Iya. Si anak tadi mau apa namanya? Nah, karena ini kan rocker pertama kamu, Betul. rocker pertama kamu, rocker yang benar-benar kamu langsung ketua di rocker ini. Iya, saya pun juga kaget. langsung ketua di rocker ini. Keren, kamu langsung ketua di rocker ini. Gimana rasanya? Rasanya Ini juga sebagai apa ya, sebagai pengetahuan aja ya, kalau teman-teman, kalau di Mapala itu nggak cuma Cikopala doang. Di Mapala itu pasti ada yang namanya program kerja. iya. Pasti ada yang namanya program kerja, pasti ada yang namanya kita membuat apa sih. Kita nggak cuma naik gunung doang. Iya. Gitu, makanya kita buat Kita nggak cuma naik gunung karena kita perlu turun gunung juga. Betul. Betul. Terus kita turun-turun baik. kirim tim SAR. Iya. Lewat lagi dong. Lewat lagi nanti. Nah, itu gimana sih? Gimana perasaan kamu pertama kali ngadepin rocker yang ini hitungannya keren sih, kalian sama unit-unit lain juga. Gimana rasanya? Bangga, ada pride-nya ya. Bangga jelas karena selain ini proker pertama saya, sebenarnya aku bukan ketua di donor darahnya sih. Iya ketua, cuman sebenarnya aku ketua di sosialnya. Terus yang ketua di donor darah ini karena aku apa ya, pengen mencari tantangan dan akhirnya hampir kewalahan. Karena saya Dari kuat kan, masih hidup kan sampai sekarang. iya, karena saya dibantu sama teman-teman saya yang sangat keren. Ya, terima kasih panitia donor darah. Gitu. Terutama Kak Meli di sana. Terima kasih banyak bro. Ya, terima kasih Meli. Terima kasih banyak. Nah, Ya, lanjut bro. nah jadi gitu. Jadi untuk mengurus proker yang notabene-nya sebenarnya simpel juga enggak, tapi susah juga. Lumayan susah sih. Itu saya juga agak kaget karena saya juga baru pertama kali kan. Nah, lalu di proker ini kan ada susunan kepanitiaannya. Berarti kan kita kan berorganisasi gitu kan. Nah, saya juga berlatih. Wah, ternyata itu untuk membuat proker itu ada seperti ini. Nggak segampang itu yang kita langsung misalnya cari dana, menghubungi pihak yang berkaitan, lalu jalan acara. Ternyata nggak seperti itu. Di balik itu mungkin banyak proposal yang harus kita kerjakan buat uangnya turun. Terus kita harus menghubungi pihak-pihaknya gimana. Terus nah, karena ini kita juga ada 3 kepala kan, ini 2 kepala tambah, bukan tambahan, 2 kepala lagi, ada KSR dan UNIT. Nah, yang dimana saat kita menghubungi mereka itu adalah artinya kita berdiplomasi ya. Nah, kita itu harus sangat hati-hati dalam melaksanakan diplomasi tersebut, karena kalau ada miskomunikasi itu juga cukup bahaya secara apa ya, secara moral dan secara eksekusinya nanti juga. Nah gitu. Bagus. Apalagi ya? Keren. Nah, kita ini udah ngobrol panjang lebar ya kali ini. Kita udah ngobrol panjang lebar dari awal tadi kita ngomongin soal gimana sih proker kamu pas awal-awal ya. Pas tadi proker apa? Donor darah bareng KSR dan apa sih halangannya, gimana kegiatannya, itu udah banyak banget sampai kamu bisa mendapatkan 80 orang itu menurut aku udah keren banget. Itu shout out juga itu keren banget, mantap. Udah dapat 8 orang relawan yang ingin nyumbang darah, mantap. Terus tadi kita udah ngobrol soal relawan gimana aja jadi relawan, apakah Mapala. Jadi tadi Mapala tuh cocok ya dengan kegiatan kerelawanannya, Cocok sekali. sangat cocok ya, karena kita tuh ada di bidang alam, cinta alam dan seisinya. Jadi kerelawanan dan kealaman tuh saling melengkapi ya. Gitu Gitu. kan. Ya, Jadi kita saling ini ya, cocok ya, kegiatan relawan Mapala itu sangat cocok karena kita play, kita di alam juga, kita juga mencintai isinya, kita juga membantu isinya. Dan alam juga, yang namanya alam tuh selalu nggak bisa ditebak dan pasti akan ada bencana. Makanya kita di situ sebagai pembantu ya. Iya, meringankan lah. Terus kita juga tadi udah ngobrol-ngobrol soal gimana sih rasanya jadi Mapala band itu, jadi Mapala untuk yang ini ya, pertama kali ya, ikut Iya. Mapala ya. Untuk itu gimana
rasanya seneng lah ya, pasti bahagia. Seneng banget. Makanya teman-teman ayo join PSP yang belum join PSP. Nah, tuh kita udah ngobrol panjang lebar teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari tadi, yang udah nonton, yang udah ngikutin kita nonton dari awal banget sampai sekarang. Terima kasih teman-teman yang sudah 1 jam bersama kami di live Psikopala. Stay tune terus IG kami, YouTube kami, semua sosial media kami, TikTok kami juga ada ya. TikTok ada kan ya? Ada kan ya? Ada TikTok kan ya? Ada. Stay tune terus semua media sosial kami karena di situ akan ada muncul berbagai macam keasikan dan keseruan lainnya teman-teman. Dan ada keasikan, ada ini latihan juga di situ. Ada. Kalau teman-teman yang belum tahu latihan gimana, ada di IG kami, ada pasti ada. Nah itu dia teman-teman. Terima kasih banyak udah temenin kami selama 1 jam di sini nonton bareng kami. Terima kasih juga Benito udah mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih Kang Bimo, seorang teman dari PSP yang sudah mantap, tokernya kemarin sukses, mantap. Oke teman-teman, terima kasih terima kasih sudah mau menemani kami. Kami berdua, aku Bimo, aku Benito. Nah kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa untuk nonton live yang berikutnya yang full 3 nanti ya teman-teman. Jangan lupa itu bulan apa? Maret ya? Bulan Maret. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa bulan Maret live yang ketiga. Dadah.